Hey, rasanya udah lama juga ya kita nggak bikin list laptop-laptop terjangkau seperti ini. Sambil menunggu CPU-CPU entry level generasi baru tahun ini, mungkin ada baiknya kalau kita ngeliat harga-harga laptop yang mulai jatuh normal kembali ya. Dengan harga 6 jutaan ke bawah, kayaknya sekarang kita udah mulai bisa dapat dengan mudah laptop-laptop yang sangat usable untuk pekerjaan-pekerjaan basic seperti buat Anda para pelajar. Kira-kira dapat laptop apa ya dengan budget segitu? Spek minimum laptop hari ini kita tetapkan saja ya, yaitu kalau nggak pakai Intel Core i3 generasi 10, ya pakai AMD Athlon Gold 3150U yang kayaknya masih mumpuni buat sehari-hari, biar nggak muluk-muluk amat lah. Maksudnya masih bisa buka Photoshop, masih bisa browsing dengan lancar, terus juga masih bisa ngedit video mungkin sedikit-sedikit ya, basic-basic, dan juga mungkin main game semacam Valorant dan Dota dengan cukup lancar walau settingan rata kiri. Soalnya ya pelajar zaman sekarang udah lebih kan kerjanya dari sekedar ngetik tugas dan nyusun presentasi gitu. Terus RAM kalau bisa minimal 8GB, kalau nggak apa-apa, tapi bisa di-upgrade pastinya. Layar kalau bisa Full HD dan tentu udah pakai SSD. Laptop pertama ini kami mulai dengan yang menurut kami paling punya penampilan bagus, bahkan masuk nominasi laptop favorit NR tahun lalu, yaitu Infinix InBook X1 edisi Core i3 generasi 10. Meski secara CPU udah ketinggalan satu generasi, tapi jangan salah, karena performa CPU ini masih sedikit lebih kencang dibanding Athlon Gold 3150U bahkan Ryzen 3 3200U di range harga yang sama. Moreover, kita dapat layar 14-inch IPS Full HD 100% sRGB, luar biasa bagus di harganya, chassis premium yang sebagian terbuat dari metal, keyboard backlit, quad speaker, RAM 8GB soldered, dan SSD NVMe 256GB. Laptop yang justru lebih menyajikan ketimbang beli InBook X2 yang RAM-nya cuma 4GB. Mana udah gitu, ini laptop support charging via USB-C yang adapternya udah termasuk dalam box pula. Dengan harga nggak sampai 6 juta sekarang, ini berasa beli Ultrabook 10 juta ke atas, 2-3 tahun lalu. Selama kalian nggak masalah dengan garansi 1 tahun dan after sales Infinix yang belum punya reputasi sebagus brand-brand laptop gede. Laptop kedua di list ini kita lanjutkan dengan sebuah VivoBook 14, tepatnya VivoBook M415. Ini bisa dibilang laptop standar issue 14 inch buat pelajar dari Asus yang praktis, terjangkau, tapi udah punya segalanya yang kalian butuh. CPU-nya udah pakai Athlon Gold 3150U atau Ryzen 3 3250U, ada RAM soldered 4GB yang untungnya bisa kalian upgrade up to 20GB, dan storage NVMe 512GB yang luas dan itu pun masih bisa ditambah harddisk 2,5 inci kalau belum cukup. Layarnya untung udah Full HD meski cuma 45% NTSC, keyboardnya punya backlit, dan enaknya udah include sensor fingerprint. Masih nampol banget lah ini buat harga 6 jutaan mengingat opsi upgrade yang luas, berkat slot RAM dan dual storage, dapat Office, dan garansi resmi 2 tahun. Jika kalian nyari Ryzen 3 14 inch dengan layar Full HD yang semurah mungkin di pasaran, dengan harga 5,2 jutaan aja kalian bisa bawa pulang Acer Aspire 3 Slim versi Ryzen 3 generasi 3. Laptop ini memang sederhana banget, nggak ada itu fingerprint sensor, keyboard backlit, dan sebagainya, but hey, ini seenggaknya udah lebih kenceng dibandingin banyak laptop di harganya yang pakai Celeron atau Athlon Silver. RAM bawaan cuma 4GB, tapi kayak si VivoBook tadi bisa di-upgrade hingga 20GB. SSD NVMe bawaannya cuma 256GB, but lagi-lagi bisa ditambah harddisk 2,5 inch kalau mau. Kalau emang kepingin CPU Intel yang lebih anyar, bisa juga cek Aspire 5 Slim yang pakai Core i3 generasi 11. Lebih kencang secara CPU maupun grafis, layar IPS, desain lebih bagus, dan ada keyboard backlit. Sesekali kita pastinya juga pengen lah masukin laptop lokal, apalagi kalau dapat value to performance yang bagus. Dengan harga 5,7 juta, kita bisa bawa pulang Axios Slimbook 14R dengan Ryzen 3 3200, RAM 8GB upgradable, 2 slot SSD yang salah satunya udah keisi SSD SATA 256GB, dan yang paling penting layarnya udah Full HD IPS. Hehe. Bahkan sekarang di harga 6,4 juta, bisa juga ambil yang versi Ryzen 5. Cukup untuk lancar main Valorant atau Genshin rata kiri. Meski desain dan fitur sangat sederhana, Axios Slimbook 14R boleh jadi pilihan laptop made in Indonesia buat kalian para pelajar dengan budget terbatas. Nah, mungkin kalau somehow masih kurang srek sama merek-merek tadi, bisa juga nih kalian ngelirik HP 14S versi Athlon Gold. Mungkin ini lebih ke sekedar honorable mention aja karena emang masih pakai Athlon Gold di harga 6 jutaan dan juga layar belum Full HD.
Tapi, at least, ini masih punya opsi RAM 8GB upgradable, SSD 512GB, slot hard disk 2,5 inch, desain relatif cakep, dan keyboard backlit. Sisi positif punya layar resolusi kecil adalah bisa lebih lancar dipakai gaming dan aplikasi-aplikasi visual, karena sang GPU Vega bawaan nggak perlu kerja keras nampilin konten Full HD. Ya, itulah beberapa rekomendasi laptop harga 5-6 jutaan versi NR yang mestinya masih mumpuni untuk pekerjaan sehari-hari yang basic di pertengahan 2022 ini. Apa mungkin ada laptop yang kelewatan atau mungkin udah terlanjur beli laptop yang lain? Ya, silahkan ke komentar. Yang pasti semua link ada di deskripsi. Jangan lupa buat like, share, dan subscribe. And as always, stay safe and stay healthy.